Halo anak-anak, apa kabar? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Sebelum itu, perkenalkan nama Ibu Yosepin Aprilia, kalian bisa panggil Ibu Sepin. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Untuk materinya yaitu rangka, otot, dan juga sendi. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi rangka, otot, dan sendi dalam pergerakan tubuh, melakukan gerakan fisik dengan baik, serta menunjukkan sikap kerjasama dan sportif saat beraktivitas. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kedua ada peserta didik menjelaskan bagaimana tubuh kita bergerak. Kemudian yang ketiga ada peserta didik mengetahui kelainan yang berkaitan dengan sistem gerak manusia. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, tubuh kita dilengkapi dengan sistem gerak yang disebut dengan otot, rangka, dan juga sistem saraf. Lalu bagaimana kerangka otot, sendi, dan juga sistem saraf ini dapat menggerakkan tubuh kita? Yuk kita cari tahu. Kerangka adalah alat gerak pasif. Kerangka manusia tersusun dari 206 tulang. Antar tulang yang satu dengan tulang yang lain dihubungkan oleh sendi. Kerangka tulang memberikan bentuk pada tubuh manusia dan membantu tubuh untuk berdiri dengan tegak. Kerangka menjadi tempat melekatnya otot, pergerakan tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Kemudian kerangka melindungi organ-organ lunak dalam tubuh seperti tengkorak kepala melindungi otak. Kemudian tulang rusuk melindungi paru-paru dan juga jantung. Otot adalah alat gerak aktif. Otot melekat pada tulang dan membantu untuk melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan mendegang sesuai dengan kebutuhannya. Tulang-tulang di tubuh bisa bergerak dikarenakan adanya otot. Nah, tahukah kalian bahwa otot memiliki 3 sifat? Yang pertama yaitu kontraksi. Otot memendek ketika kontraksi. Yang kedua ada estabilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang terakhir ada elastisitas, otot bisa kembali ke ukurannya yang semula. Nah, tahukah kalian otot manusia terdiri dari 3 jenis? Apa saja ya jenis otot manusia? Yuk kita cari tahu. Selanjutnya ada otot polos. Bentuk ototnya gelondongan seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintah. Terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, dan sebagainya. Saat bernapas, otot diafragma akan mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintah. Selanjutnya ada otot lurik. Bentuknya serabutan seperti serabut kabel, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Saat kita mengangkat benda, otot kita akan berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda. Beberapa contoh otot lurik seperti otot betis, otot bahu, otot paha, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada otot jantung, bentuknya serabutan dan membentuk anyaman antar serabut yang satu dengan serabut yang lain. Hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintah. Saat kita tidur, makan, atau belajar, otot jantung akan tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Wah, otot jantung ini hebat sekali, bukan? Halo anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari tentang rangka dan otot. Sekarang kita akan mempelajari tentang sendi. Yuk simak penjelasan ibu berikut ini. Jenis sendi yang pertama yaitu sendi sinatrosis atau sendi mati. Sendi sinatrosis juga dikenal dengan sendi piprosa, yaitu sendi yang menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya sendi antar tulang tengkorak yang disebut dengan sutra dan sendi penghubung gigi tengkorak yang disebut dengan gimfosis. Yang kedua ada sendi amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan walaupun sifatnya terbatas. Contoh sendinya pada ruas tulang belakang dan simplicis pubis pada panggul. Nah, anak-anak bisa melihat contohnya ada di foto yang ibu kasih di video ini.
Yang ketiga ada sendi diatrosis atau sendi gerak, yang juga dikenal dengan sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendinya dapat bergerak. Contohnya sendi pada bahu dan tulang rusuk dan tulang lutut. Nah, anak-anak bisa melihat gambar di sebelah yang ibu tunjuk. Itu adalah salah satu jenis sendi diatrosis. Nah, tadi kita belajar tentang sendi berdasarkan jenisnya. Ternyata sendi juga bisa berdasarkan arah geraknya. Ada berapa sendi ya berdasarkan arah geraknya? Yuk kita pelajari. Yang pertama ada sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lainnya. Contohnya terdapat di antara tulang leher dan tulang tengkorak. Nah, seperti pada saat kalian memutarkan kepala. Yang kedua ada sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang lain. Contohnya sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada tulang ruas tulang belakang. Yang ketiga ada sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal tulang dari ibu jari. Yang keempat ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya sendi pada tulang lutut dan tulang siku. Nah, ada sendi gulung. Sendi gulung yaitu yang memiliki dua arah, bisa depan, belakang, kanan, atau kiri. Contohnya sendi pada tulang rahang. Nah, yang terakhir atau yang keenam ada sendi peluru. Adalah jenis sendi yang bentuknya seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dan juga tulang lengan. Nah, anak-anak, ini adalah letak atau contoh dari gambar sendi-sendi yang tadi ibu jelaskan kepada kalian. Ada 6 sendi, yaitu sendi geser, sendi peluru, sendi gulung, sendi engsel, sendi putar, dan juga sendi pelana. Nah, kita masuk ke dalam penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Yang pertama ada lordosis, kelainan bentuk tulang yang menyebabkan tulang menjadi tidak sempurna. Tulang bahu akan lebih melengkung. Kemudian osteoporosis adalah penyakit akibat menurunnya kepadatan tulang atau tulang keropos. Yang ketiga ada kifosis, penyakit berupa kelainan pada tulang belakang bagian atas, terlihat terlalu bengkok atau melengkung ke arah belakang secara tidak normal. Keempat ada kesleo atau terkilir. Kondisi ini ketika ligamen mengalami cedera. Ligamen sendiri merupakan jaringan ikat penghubung antar tulang. Nah, kesleo ini biasanya sering terjadi pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Kemudian yang kelima ada defisit vitamin D, yaitu kondisi ini menyebabkan tubuh mudah kram dan kejang-kejang otot, nyeri, kerapuan tulang, dan juga bengkok pada tulang. Yang keenam ada fraktur, adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya bisa berubah. Nah, fraktur ini biasanya banyak disebabkan karena mengalami kecelakaan. Nah, anak-anak, ternyata selain ini masih banyak penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak kita. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, anak-anak, ibu berharap kalian bisa dapat mengerti dan memahami penjelasan yang ibu buat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.